Shalom umat Tuhan, berjalan bersama dengan sesama kita saja, tentunya kita harus memahami apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi keinginan dari orang yang berjalan bersama dengan kita. Apalagi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, kita perlu memahami dengan baik apa yang Tuhan ingin supaya kita perbuat. Sehingga perjalanan itu menjadi perjalanan yang harmoni bersama dengan Tuhan. Perjalanan itu menjadi perjalanan yang mendatangkan dampak bersama dengan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 10 ayat 16 sampai dengan 20. Kita akan baca bersama-sama. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar dan kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Tuhan yang disembah bangsa Israel adalah Tuhan yang kuat, namun mengasihi orang-orang yang lemah. 3 golongan orang lemah yang menjadi perhatian Tuhan, yaitu orang asing, janda, dan anak yatim. Dalam perikop ini, saudara yang dalam Tuhan, kalau saudara bisa baca nanti di rumah di lain waktu di dalam ayat 12 sampai dengan 22, saudara akan menemukan paling tidak ada 3 hal yang Tuhan perintahkan jika kita mau berjalan bersama dengan Dia. Yang pertama adalah sunatlah hati. Artinya apa, saudara? Sunatlah hati ini berbicara tentang bagaimana kita menyunat, mengerat segala keinginan hati yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tentunya keinginan-keinginan hawa nafsu, tentunya keinginan untuk berbuat dosa itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ini perlu kita sunat. Inilah yang disebut dengan menguduskan diri. Inilah yang disebut dengan memisahkan diri dari segala yang bertentangan dengan kehendak Allah jika kita mau berjalan bersama dengan Dia. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Hal yang berikutnya adalah yang kedua, tunjukkan belas kasihan. Kita akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita juga terus menselaraskan apa yang Tuhan lakukan menjadi apa yang kita lakukan. Apa yang Tuhan katakan menjadi apa yang kita katakan, saudara. Nah, salah satunya adalah menunjukkan belas kasihan. Kasih terhadap sesama menjadi bukti jika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, selayaknya semakin kita berbelas kasihan terhadap sesama. Adalah salah atas nama agama orang membenci sesamanya yang berbeda dengannya. Ini saya katakan bukan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tentunya orang ini tidak mengerat ataupun juga menyunatkan hatinya, yaitu menanggalkan keinginan-keinginannya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena semakin orang dekat dengan Tuhan, tentunya dia semakin mengasihi sesama. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dapat terlihat dari ketaatan kepada firman-Nya. Ada upaya untuk menselaraskan pikir, laku, ucap kita kepada firman-Nya. Karena apa? Karena firman-Nya itulah yang membawa kita takut akan Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat manusia, tetap menjadikan firman-Nya sebagai acuan final dalam setiap pilihan dan keputusan yang kita buat. Ayo, mari kita mulai dari dalam diri kita. Selaraskan keinginan kita dengan kehendak Allah. Selaraskan perilaku kita terhadap sesama dengan perilaku Tuhan kepada manusia yang dikasihinya. Dan mari kita senantiasa membangun hidup yang takut akan Allah dimanapun kita berada. Sehingga kita boleh berjalan bersama dengan Dia setiap waktu, setiap saat, apapun situasi dalam kehidupan ini tidak membuat kita berkecil hati karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau terus berjalan bersama dengan kami dan kami terus menselaraskan hidup kami kepadamu ya Tuhan, baik dalam hal kehendak, baik di dalam hal perilaku kami terhadap sesama, dan juga dalam sikap yang takut akan Allah.
Kiranya Bapa, kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau sehingga dalam menghadapi segala sesuatu kami tetap memiliki kekuatan karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuat yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.